Banyak investor retail yang selama ini menjadi penunjang kenaikan bursa mulai tak sabar. Mereka melihat pasar saham Indonesia susah sekali bergerak, sehingga sebagian mulai masuk ke kripto. Apakah benar bursa efek Indonesia ini sudah tak ada harapan? Berikut analisis dari Stefanus Indarto, Senior Portfolio Manager Star Asset Management tentang pasar saham Indonesia. Market itu sebenarnya cycle ya. Cycle ada masa-masanya naik, seperti kalau kita lihat pasca COVID ya. COVID kan sempat drop, terus habis itu semua orang kayaknya udah kiamat lah buat market gitu. Tapi ternyata habis itu kan marketnya positif sampai Januari masih naik. Ya, sekarang memang ada periode sideways. Nah, balik lagi karena kita ini market ini cycle, jadi pasti ada masa-masa turun, masa-masa naik, masa-masa sideways ya. Kayak gini kan nggak last forever, pasti nanti ada naiknya juga. Jadi ISG itu terkena sell off itu mostly dari inflation scare di Amerika. Jadi market itu concern kalau inflasi naiknya lebih tinggi dari ekspektasi, jadi the Fed-nya akan menaikkan suku bunga atau taperingnya itu sooner than expected. Nah, impactnya US Treasury yield yang 10 tahunnya tuh lompat dari tadinya masih 0,91 di akhir Desember 2020, lompat ke titik tertingginya itu 1,74 di akhir Maret 2021. Itu kalau untuk bonds itu lompatnya very significant ya. Jadi makanya kena ke aset kelas bond kita juga, bond yield kita juga naik signifikan. Tapi memang mulai agak cooling down nih. Terakhir sih turun ke 1,53. Yang menarik juga itu Fed itu upgrade GDP growth-nya Amerika nih. Sebelumnya itu tahun lalu mereka ekspektasinya cuma 4,2 GDP growth Amerika 2021. Nah, sekarang mereka upgrade jadi 6,5. Ini lumayan signifikan juga, dan ini yang trigger fund flow balik ke US untuk sementara ini. Nah, impact-nya yaitu US dollarnya juga menguat dengan tren yang sama seperti 10 tahun bond yield-nya. Kan pertanyaannya kan apakah akan kayak gini terus ya? Menurut saya sih belum tentu juga ya, karena kedepannya itu bakal ada faktor penyeimbang penguatan dolar. Jadi ada faktor yang menekan juga nih. Salah satunya itu kenaikan corporate tax. Waktu itu kan Trump nurunin corporate tax, berarti earnings growth perusahaannya Amerika itu naik. Jadi menarik nih earnings growth-nya Amerika. Kalau misalnya menarik, ya investor mendingan ke Amerika aja. Nah, tapi nih di Biden pemerintahannya kan punya rencana untuk infrastructure kan. Buat infrastructure itu di-funding itu dengan naikin corporate tax-nya. Memang sekarang belum kejadian, tapi kalau misalnya nanti udah kejadian, otomatis earnings growth-nya Amerika, meskipun top line growth-nya naik jadi 6,5, tapi karena adanya kenaikan tax itu otomatis akan lebih turun kan. Karena investor global itu cari higher growth ya, jadi nanti kita lihat, saya juga belum tahu nih nanti impact-nya ke earnings-nya Amerika sejauh mana nih dari corporate tax-nya, karena kan nggak langsung bertahap juga. Nah, ini flow-nya ini masih bisa keluar untuk mencari higher growth, either di another developed market, di Eropa, atau di tempat lain, atau bahkan di emerging market harapan kita. Nah, kemudian yang kedua ini, infra plan-nya Biden itu sangat besar ya, 2 triliun. Sekarang masih dalam proses juga, tapi kalau misalnya berjalan itu efeknya luar biasa. Jadi ada duitnya, Amerika mulai spending lagi. Amerika kan beli komoditas lah, jadi US dollarnya keluar. Nah, ini ada spillover efeknya lumayan juga buat kita nih. Ini bisa jadi kayak waktu booming komoditi super cycle China. Jadi ada high demand komoditi, tapi pada saat yang sama setelah super cycle komoditi waktu itu, perusahaan-perusahaan miners itu under invest. Jadi cut back si capex-nya, pengeluaran modalnya. Jadi kondisi sekarang nih komoditi under invest. Dalam kondisi nanti misalnya beneran kejadian, demand-nya naik, otomatis harga komoditinya bisa naik. Itu akan membantu komoditi exporting country seperti Indonesia. Nah, kemudian ada yang menarik juga, kita sama-sama tahu ya, yang menopang perdagangan harian kita kan investor retail ya. Kalau kita bilang istilahnya itu marginal buyer-nya lah, yang nge-fuel indeksnya naik. Nah, itu sekarang sebagian pindah ke trading crypto. Kalau menurut kami sih jangka pendek volatility masih akan tinggi. Terutama yang harus kita amati setiap hari itu yield 10 tahunnya US ya, arahnya kemana. Kalau sekarang mungkin agak sedikit tenang ke 1,53, US dollarnya juga kan sempat menguat
sampai akhir Maret ya kemarin, sekarang udah mulai sedikit-sedikit turun. Nah kalau misalnya dua indikator itu berbalik arah ya memang IHSG akan tertekan lagi dan balik sideways lagi ya. Nah kemudian kalau dari sisi fundamental nih sekarang kalau kita lihat konsensus analis masih menunggu laporan laba emiten di kuartal 1 2021, betul. Ini akan menentukan forecast mereka akan stay, downgrade atau mungkin upgrade ya. Seperti kita tahu kan dalam waktu dekat nih mudah-mudahan kejadian ya akan ada IPO perusahaan teknologi nih. Nah ini menurut kami di Star AM ini bisa jadi short term catalyst yang impact-nya cukup besar ke market kita. Jadi investor saham ini mau baik di global maupun di lokal kan pasti cari growth. Nah kecenderungannya itu sekarang perusahaan konvensional atau yang istilahnya old economy itu at best saja. At good condition paling bisa cuma deliver 10-15% pertumbuhan laba bersih. Itu sudah kita anggap investor, analis itu udah bagus. Nah makanya investor sekarang cari yang lebih tinggi, terutama kalau kita lihat dari demografi kan sekarang investornya milenial nih. Mereka dikasih cuan cuman 5-10%, nggak menarik gitu. Dan jadi ya investor cari yang lebih tinggi, mostly itu ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Kecenderungan seperti itu udah kejadian, udah terjadi di Amerika dan negara-negara maju ya. Nah Indonesia ini unfortunately belum. Indonesia kan dikenalnya sebagai negara komoditas, intinya old economy. Nah, seperti kita ketahui, kalau ada perusahaan teknologi yang size-nya signifikan dan bisa IPO itu akan berdampak langsung maupun tidak langsung positif terhadap IHSG. IHSG jadi sekarang ada proxy new economy. Investor asing bisa mulai masuk. Dan bukan cuma perusahaan new economy yang kecil ya, yang size-nya kecil, tapi ini size-nya besar. Jadi investor asing bisa mulai masuk signifikan, IHSG-nya juga jadi bisa positif.